Sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita tundukkan kepala sebentar, kita berdoa, minta pimpinan Tuhan, agar firman Allah yang kita baca, kita pelajari bersama, boleh menjadi rema dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, tidak hanya sekedar ibadah, tidak hanya sekedar seremonial aja ibadah kita, tapi lebih daripada itu, hingga iman kita, rohani kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan tibalah saatnya kami duduk diam di bawah kaki-Mu untuk dengar-dengar akan Tuhan. Berfirmanlah bagi kami sudah siap untuk mendengarkan-Mu. Hamba-Mu yang sangat terbatas, biarlah pengurapan daripada Roh Kudus boleh mengurapi hamba-Mu hingga firman Allah yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan tidak berasal dari hikmat manusia, tidak berasal dari kepintaran manusia, tapi itu adalah tuntunan dan pimpinan Roh Kudus hingga firman Allah ini boleh memberkati kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya sapa kita dengan sapaan biasa. Shalom. 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 Apa kabar semua? Tentunya luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, Bapak Ibu. Amin, amin. Pada pagi hari ini kita belajar tentang tema datanglah, ya. Di situ dikatakan di Matius pasal 25 ayat 6. Ya, saya bacakan kepada kita dengan suara yang jelas. Dan Bapak Ibu boleh menyimak apa yang menjadi tugas kita dalam menyosong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Matius pasal 25 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Saya katakan sekali lagi, mempelai datang, songsonglah dia. Nah Bapak Ibu salah Tuhan, Matius pasal 25 ini berbicara tentang 10 gadis yang sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan ada dua macam tipe manusia atau tipe gadis ini, ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Nah, di dalam ayat ini bahwa dinyatakan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa gadis 10 gadis bijaksana dan bodoh ini seumpama kerajaan surga. Ya, atau kita katakan ayat ini ya, hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga bukan nanti kalau kita sudah mati, bangsa Tuhan. Hal kerajaan surga sudah ada di bumi ini. Makanya Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, di situ berkata bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, ya, tapi soal kebenaran, sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Itu kerajaan Allah di muka bumi ini, bangsa Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa 10 gadis ini mereka sama-sama menantikan kedatangan Tuhan. Kita yang ada di Zoom ini, Bapak Ibu, sedang menantikan kedatangan Tuhan. Tapi kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus itu datang. Ya, kita melihat tadi tante dari Bapak Hari, bangsa Tuhan. Dengan kita tidak tahu, kita tidak kita duga bahwa tante ini sudah kembali ke pangkuan Tuhan bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan, giliran kita belum tahu. Ya, firman Tuhan menjelaskan kepada kita pada pagi hari ini, pada tengah malam, itu harus digarisbawahi. Pada tengah malam ada orang berseru. Namanya berseru itu berteriak, bangsa Tuhan, ya.
Mempelai datang, itu tanda seru di belakangnya, saudara Tuhan. Berarti suaranya agak keras. Mempelai datang, songsonglah dia. Kenapa perkataan orang ini yang memberitahukan ini keras? Supaya orang yang sedang tidur bisa bangun. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang selanjutnya dia berkata, gadis-gadis itu pun bangun semuanya. Yang lalu membereskan apa? Pelita mereka. 10 gadis ini mereka membawa pelita setiap pribadi. Ya, makanya kita tidak bisa mewakili suami, tidak bisa mewakili anak, tidak bisa mewakili istri, tidak bisa mewakili tante atau siapapun. Keselamatan itu adalah tanggung jawab kita secara pribadi kepada Tuhan. Kita melihat di situ salah satu ayat selanjutnya, ayat ke-8. Gadis-gadis yang bodoh pun berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak kamu itu, sebab pelita kami hampir padam. Mereka minta minyak kepada orang yang bijaksana. Tapi kita melihat di sini tidak ada lagi kesempatan, maksudnya Tuhan. Orang yang bijaksana menjawab apa? Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu tidak. Ya, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Dan Bapak salah Tuhan tidak ada lagi kesempatan untuk bisa membantu di sana, salah Tuhan. Ya, jangan berkata Tuhan jangan datang dulu. Anak saya belum ada di dalam Yesus. No. Dia katakan itu semasa dia kamu masih hidup, membantu dia, membawa dia kepada Tuhan. Dan Bapak salah Tuhan, apa yang terjadi? 5 gadis bodoh ini mereka beli minyak, tapi mereka tidak mendapatkan salah Tuhan. Pada waktu mereka datang ke tempat, ya, tempat mempelai itu datang, sudah terlanjur ditutup pintunya. Artinya salah Tuhan tidak bisa lagi masuk. Dan Yesus berkata bahwa Tuhan, ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia dan ruang perjamuan kawin. Nah, Bapak salah Tuhan, kalau kita sudah siap, kapan saja Tuhan Yesus datang, kita sudah punya minyak. Nah, kita akan belajar bersama-sama, salah Tuhan, ya. Apa rahasia untuk selalu dapat memiliki minyak dalam kehidupan kita sehingga pelita kita tetap menyala. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Kita akan melihat ya rahasia yang pertama untuk bisa kita tetap memiliki minyak untuk siap sedia menyongsong kedatangan Tuhan. Ya, Bapak salah Tuhan, kapan saja dia datang kita sudah siap. Nah, yang membuat kita bisa bersama-sama dengan Yesus itu adalah minyak. Ya, kita harus tahu di sini bahwa minyak itu sangat berarti dalam kehidupan kita. Minyak berbicara tentang urapan, saudara Tuhan. Minyak berbicara tentang kuasa. Ya. Nah, di situ dikatakan pada tengah malam, ya, 10 gadis ini ketiduran. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita sudah isi minyak, tidak ada urapan. Nah, rahasianya apa, Bapak Pendeta? Untuk bisa tetap minyak itu ada. Kita akan baca di dalam Yosua pasal yang pertama ayat ke-8. Coba Ibu Fuki. Yosua pasal 1 ayat ke-8. Ini rahasia yang sangat-sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita untuk tetap minyak itu tetap menyala. Ya. Atau persiapan kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua adalah Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Silakan, Bu. Yosua pasal 1 ayat ke-8. Ya. Dan bunyinya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya,
Ya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, nah Bapak Ibu salah Tuhan, firman Allah berkata pada pagi hari ini kepada saya dan saudara yang ada di Zoom ini, untuk bisa minyak kita atau buli-buli kita atau lampu kita tetap nyala, harus diisi dengan firman. Supaya kita tetap memiliki pengurapan daripada Tuhan, harus diisi dengan firman. Ini kitab Yosua ini disampaikan kepada bangsa Israel. Dia katakan, janganlah kamu lupa memperkatakan Taurat ini. Ya, memperkatakan, berarti memperdengarkan dan merenungkan itu siang dan malam. Kata merenungkan di situ salah Tuhan, ya, melakukan firman itu. Ya. Kalau hanya kita sebagai orang Kristen tidak menjadi pelaku firman, semua urapan itu akan sirna dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa pengurapan itu berasal dari Tuhan melalui Roh Kudus. Nah, kalau kita selalu ada di dalam firman, kita selalu membaca firman Tuhan hari lepas hari, maka urapan itu atau minyak itu selalu ada dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, di situ dikatakan masalah Tuhan, jangan lupa memperkatakan, merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Berarti tidak ada kesempatan dong untuk tidak merenungkan firman. Ya, siang dan malam, siang dan malam. Berarti satu hari, satu malam kita harus memperkatakan firman, ya, menyampaikan firman, membaca firman. Saya tidak tahu yang ada di Zoom ini, kalau kita ada doa pagi, ibadah pagi, apakah kita masih ada waktu untuk membuka firman, membaca firman, mengisi hidup kita dengan firman? Nah, Bapak Ibu, Alkitab saya ini tidak pernah lepas di meja belajar saya, insyaallah Tuhan. Saya tetap membaca firman Tuhan tiap pagi, tiap malam. Nah, Bapak insyaallah Tuhan, di jalan pun saya perkatakan, Tuhan Engkau sungguh baik. Tuhan Engkau hebat, Tuhan Engkau luar biasa, Tuhan Engkau ajaib. Itu di atas motor, masalah Tuhan. Dan nanti saya nyanyi-nyanyi, ya masalah Tuhan, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang. Sampai istri saya itu bilang, Pak, kok nyanyi-nyanyi terus gitu. Saya bilang, itulah sudah menjadi kebiasaan. Sebab salah Tuhan, kita bisa beruntung, kita bisa berhasil hanya karena firman Tuhan. Ya, hanya karena firman Tuhan. Kita bisa kuat, kita bisa menang hanya karena Tuhan. Ya, karena kalau bukan Tuhan yang menuntun kita, kalau bukan firman yang menuntun kita ke arah jalan yang benar, hidup kita akan sia-sia. Ya. Tidak ada yang mampu menuntun kita untuk menuju surga selain nama Yesus Kristus. Ya, di Yohanes pasal 14 ayat 6 jelas di situ dia berkata, Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang mampu melihat Bapa tanpa melalui aku. Dan jelas di Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang diberikan untuk keselamatan selain nama Yesus. Makanya kita tidak bisa lepas daripada firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Ya, makanya tidak boleh kita meninggalkan firman Allah. Kita tidak boleh meninggalkan untuk membaca firman Tuhan. Paling tidak satu ayat satu hari, dan itulah yang menuntun kita sepanjang hari itu. Ya, supaya kita bisa berjalan dalam kebenaran. Mazmur pasal 1 ayat 2 ada berkata di sana, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau kita melihat ayat 3 ayat 4 masalah Tuhan, dampak daripada merenungkan membaca firman luar biasa. Nanti baca di rumah masalah Tuhan, Mazmur pasal 1 ayat 3 4 di sana masalah Tuhan. Itu dampak ayat 2 masalah Tuhan. Ya, kita harus percaya itu. Ya, di situ dikatakan kalau kita merenungkan firman Allah,
Nah, di situ kita dianggap seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Ya, tidak pernah daunnya layu, selalu hijau. Ya, dan di dalam Yosua tadi hidup kita berhasil dan beruntung. Luar biasa usaha Tuhan. Ya, dan yang kedua, ya Bapak usaha Tuhan bukan hanya membaca firman, tapi itu apa? Merenungkan firman itu. Firman-Nya akan memberi kita kekuatan dan sukacita yang penuh dalam menghadapi berbagai macam masalah dan cobaan. Firman Tuhan mampu membela kita. Firman Tuhan mampu yang memberikan kita sukacita di saat kita menghadapi masalah. Bahwa setelah Tuhan ada yang tidak bisa ketawa, ada yang orang tidak bisa senyum kalau dia sedang menghadapi masalah. Ya, bahwa setelah Tuhan cemberut, mukanya seperti pepaya, panjang memanjang, nah gitu. Ya, itu Ibu Fungki itu, waduh luar biasa bisa dipraktikkan itu. Bagaimana bagaimana muka sebuah pepaya. Ya. Nah, maksudnya Tuhan, kita sebagai orang Kristen yang percaya Yesus, masalah bukan masalah. Kita tetap senyum, kita tetap sukacita, kita tetap ketawa. Ya, makanya saudara-saudara kami di sini, saudara istri tentunya berkata, loh Sony itu kok enggak pernah ya Nini ya, karena istri saya itu Nini masalah Tuhan. Oh ini kok Sony itu selalu ketawa-ketawa ya, enggak ada masalah ke orang itu. Nah, belum tahu mereka bahwa masalah yang kita hadapi segudang masalah Tuhan. Ya, tapi pada diri kita bisa katakan masalah bukan masalah bagi orang percaya. Masalah itu berasal dari kita. Kalau kita buat masalah ya ada masalah. Tapi kalau kita tetap dalam Tuhan, masalah bukan masalah. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita tetap bersukacita, kita tetap ada senyum. Ya, asal jangan senyum sendiri-sendiri. Ya, masalah Tuhan. Nah, di situ dikatakan merenungkan firman Tuhan, ya, supaya firman Tuhan yang kita renungkan itu boleh memberikan kita kekuatan. Dan ini yang saya praktekkan, masalah Tuhan. Saya tidak pernah kehilangan sukacita walaupun ada masalah, problem. Ya, kami ini Bapak salah Tuhan tidak ada istilah, tidak ada sponsor, tidak ada honor. Ya, orang-orang berkata, Pak Sony kerja apa? Saya bilang kerja di surga, kerja di kantornya Tuhan. Ya, salah Tuhan. Dan heran-heran mereka, salah Tuhan. Saya yang banting tulang kerja, kok kekurangan, pinjam sini, pinjam sana, berutang sana, berutang sini. Sementara kami puji Tuhan, karena kami kerja di kantor Tuhan, Tuhan tidak izinkan untuk kami berutang, salah Tuhan. Ya, bahwa sementara sampai detik ini kami tidak ada utang sepeser pun. Ya, nah Bapak salah Tuhan, dan itu adalah kembali kepada kita. Ya, kalau kita selalu merenungkan firman Tuhan, itulah yang membuat kita sukacita. Itulah yang membuat minyak kita tetap ada dalam diri kita. Ya, ada urapan itu berarti sukacita ada. Ada urapan itu berarti damai sejahtera ada. Ya, masalah Tuhan, ada urapan itu berarti kedamaian dalam keluarga ada. Ya, puji Tuhan, buat Tuhan. Nah, itu yang menjadi pedoman bagi kita, usaha Tuhan. Firman-Nya atau firman Tuhan akan memberikan pengharapan sehingga kita akan tetap berdiri dalam gelombang badai yang datang menerpa. Nah, firman Allah itu usaha Tuhan memberikan kita kemenangan, ya, memberikan kita pengharapan. Ya, tadi Yosua tadi berkata kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita dapat beruntung dan berhasil. Ada pengharapan ke depan. Ya, kita harus tangkap itu, kita harus terima itu sama Tuhan. Kita harus percaya itu. Bahwa firman Allah itulah yang memberikan kita pengharapan yang pasti. Ya, jangan berharap kepada manusia. Makanya Nabi Yeremia berkata kepada bangsa Israel pada saat waktu pembuangan usaha Tuhan. Dia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Jangan taruh harapanmu kepada manusia, suatu saat kamu kecewa sama Tuhan. Ya, waktu kami memberitahukan program kami pendirian rumah ibadah, ada yang berjanji, nanti saya ini Pak Pendeta, saya ini Pak Pendeta, saya ngomong sama jemaat.
Sekalipun mereka sudah ngomong, jangan kita percaya. Ya, kalau Tuhan Yesus yang ngomong baru kita percayai. Kenapa? Manusia tidak lepas daripada hembusan napas Tuhan. Ya, bisa mengecewakan kita, bisa mengingkari janjinya. Ya, dan ada satu ibu, masalah Tuhan, saya tidak menyebut namanya, masalah Tuhan, dia berjanji, nanti saya bantu nanti Pak Pendeta Sony untuk beli rantai motor, karena sering putus, karena jauh, masalah Tuhan. Ya, dia janji nanti saya bantu Pak Pendeta Sony untuk beli rantai motor Pak Sony. Ya, saya bilang oke, terima kasih. Ya, ya puji Tuhan, masalah Tuhan sampai sekarang belum sampai, masalah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya kita tetap puji Tuhan, masalah Tuhan. Walaupun belum nyampe, kita puji Tuhan. Ya, karena Tuhan kita ajaib. Tuhan kita luar biasa. Karena saya secara pribadi, masalah Tuhan, tidak pernah cemberut, tidak pernah muka seperti pepaya memanjang ke bawah. Ya masalah Tuhan, sekalipun ada uang, tidak ada uang, ya seperti ini. Makanya orang kaget. Loh, Pak Son itu kerjanya apa? Ditanya sama istri saya. Istri saya bilang, tidak ada. Loh kok Pak Son begitu ya? Kok meriah apa? Riang-riang sukacita luar biasa. Ya Pak, susah-susah kita punya Bapak dong. Ya, kita punya Bapak yang baik, yang selalu memelihara kita. Makanya di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, di situ dikatakan apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, maka Tuhan akan memelihara kamu. Nah, kenapa susah-susah? Itu janji Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Janji Tuhan. Nah, dalam perintisan kami di desa, saya tidak khawatir, Tuhan sudah sediakan semua. Akhirnya apa yang terjadi sama Tuhan? Ada yang nyumbang seng kemarin, udah jemaat beli, mereka mampir ke rumah Pak Pendeta, Pak Gembala, kami mau beli seng. Oh silakan, ya, saya silakan. Nah, saya suruh mereka beli ke toko bangunan, ya, mereka beli 70 keping. Itu sudah cukup untuk rumah ibadah ukuran 6x8. Ya Bapak salah Tuhan. Nanti lampu-lampu saya katakan jangan khawatir, ya. Sudah ada yang menjanjikan, tapi jangan percaya kepada manusia. Ada yang berjanji dari pengusaha dari Bandung, ya. Mereka bilang nanti kalau Pak Pendeta Sony sudah berdiri gerejanya, beritahu kami kiri lampu sama kabel sama stop kontak. Saya katakan terima kasih Pak. Tapi saya ajarkan jemaat jangan terlalu percaya kepada manusia. Nanti kalau mereka nanti mengingkari janjinya, kita kecewa. Kita katakan Tuhan jahat. Padahal bukan Tuhan yang jahat itu manusia. Ya maksudnya Tuhan, saya tetap berharap kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa tetap berharap kepada Tuhan kalau firman Allah tidak pernah kita renungkan dalam hidup kita? Ya. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan, firman Tuhan juga yang akan mengingatkan kita, ya, jika kita mulai berbuat salah atau menyimpang dari jalannya Tuhan. Ya, kalau ada urapan, kalau ada firman dalam hidup kita, itulah yang menasihati kita, menegur kita untuk tidak berbuat salah di hadapan Tuhan. Ya, aku ngomong sama Tuhan begini, Bapak Ibu, doa saya, Tuhan, saya mohon kepadamu Tuhan, jangan panggil saya, jangan datang kepada saya sebelum saya sempurna, ya, sebelum saya ada di dalam firman dengan sungguh-sungguh. Ya, maksudnya Tuhan, bisa kita berdosa lalu Tuhan datang. Habis cuma jeripaya kita puluhan tahun. Dan itu yang saya tangis sama Tuhan. Jangan sampai aku berbuat dosa, Tuhan panggil saya. Ya, sekalipun saya tidak punya apa-apa di dunia itu tidak masalah bagi saya. Saya tetap menerima dengan sukacita. Nah, dengan firman Allah kita renungkan bangsa Tuhan, itulah yang membuat kita berjalan dalam kebenaran. Yang terakhir, dan ini yang susah dilakukan oleh manusia. Yang terakhir, bangsa Tuhan, kita akan baca Yakobus pasal 1 ayat 22. Coba Ibu Fungki, masih ada? Atau Ibu Lydia, silakan siapa saja. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Ada Ibu Fungki? Ya, ada. Ya. Yakobus pasal 1 ayat 22, Bu. 22, demikian bunyinya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja,
Ya. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya, Bapak Ibu, kalau kita tidak melakukan menjadi pelaku firman, firman Allah berkata, kamu membohongi dirimu sendiri. Ya, di situ dikatakan hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Kata hendaklah itu bukan paksaan, bangsa Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa kehendaknya untuk kita. Tuhan memberi kita kebebasan untuk memilih. Hanya Rasul Yakobus berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ya, kalau tidak seperti itu, kamu membohongi, menipu dirimu sendiri. Janganlah membohongi diri kita sendiri, Bapak Saudara Tuhan. Yang ketiga, untuk tetap ada di dalam minyak urapan Tuhan, kita menjadi pelaku firman. Ya, terapkanlah firman-Nya dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, dan lingkungan sosial dimanapun kita berada. Perlakukan, praktekkan firman Allah. Jadilah, makanya Tuhan berkata Matius 5, ya, jadilah terang, jadilah garam. Ya Bapak Ibu saudara Tuhan, jangan mau lagi kompromi dengan kegelapan dunia dan segala kenikmatan yang ditawarkan, yang menggiurkan kita secara pribadi. Ya Bapak saudara Tuhan, tawaran-tawaran dunia untuk kita nikmati dengan sementara itu akan pasti ada tawaran-tawaran seperti itu, tapi jangan kita kompromi dengan hal-hal itu. Ya, saya di Kalbar Internasional itu ada banyak yang menawarkan saya bisnis, nawarkan saya ini supaya bisa punya harta banyak. Bangsa Tuhan, saya tidak tergiur, bangsa Tuhan. Saya udah kerja di kantornya Tuhan, ngapain lagi kerja bisnis dunia? Ya, paling itu nanti 70 tahun, 80 tahun lah saya nikmati, ya. Tapi kalau gaji, honor atau upah dari Tuhan Yesus, tidak ada istilah 70 tahun, 80 tahun, sampai selama-lamanya. Ya, Tuhan pasti memelihara, Tuhan pasti kaji uang, kasih seberapa pun. Nanti kalau udah sampai di sana, tidak ada lagi uang di sana, tidak ada lagi orang kaya di sana, tidak ada lagi dokter di sana seperti Pak Hari, tidak ada dokter di sana nanti Pak. Ya, dan semua nanti orang-orang percaya yang sudah bersama-sama dengan Yesus, pekerjaannya sama, jabatannya sama, kedudukannya sama. Ya, tidak ada lagi presiden di sana, lalu Ibu Lydia jadi dokter, atau Ibu Fuki jadi perawat. Tidak ada usaha Tuhan. Pekerjaan kita di sana hanya satu, memuji dan menyembah Tuhan. Lalu kita makan apa Pak Pendeta di sana? Nah Bapak yang salah Tuhan, nanti tanya sama Tuhan Yesus. Tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan kalau saya nanti ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus, saya makan apa Tuhan Yesus? Tidak lapar. Ya. Lapar lagi. Tidak ada firman. Tidak ada lagi kopi di sana ya, tidak ada kopi. Perlu cangkir. Nggak ada cangkir, nggak ada botol ya. Tidak ada cangkir di sana ya, tidak ada kompor. Bajunya baju kemuliaan. Lalu apa kerja kita di sana? Apa yang kita makan? Memuji Tuhan lah di sana. Ya, tidak ada lagi nanti make up di sana, tidak ada lipstick di sana ya. Udah cantik. Ya, udah cantik semua anak Tuhan pasti cantik. Ya, semua anak-anak Tuhan pasti ganteng di sana. Tidak perlu lagi pakai minyak rambut, sepatu, sudah ada di sana semua disediakan oleh Tuhan. Ya, kita adalah orang yang terkaya seluruh dunia, orang nomor 1. Ya, makanya saya tidak masalah, sekalipun saya tidak punya uang di dunia ini, tidak masalah. Yang penting Tuhan kasih aku makan tiap hari. Ya, gaji saya, masalah Tuhan setiap saya butuh. Kalau gaji dunia sebulan sekali, itu pun gaji dunia itu masalah Tuhan pegawai negeri sipil dunia. Habis bulan habis gaji, salah Tuhan, utang lagi di warung, ya. Dan sampai untuk belanja 1 bulan, utang lagi di warung, bayar lagi bulan depan. Kalau kita sebagai anak Tuhan yang kerja di kantornya Tuhan, Bapak salah Tuhan bukan bulanan, bukan harian. Kapan kita butuh?
ya dibayar oleh Tuhan. Dan itu yang sungguh luar biasa yang saya kagumi dengan Tuhan. Sampai sekarang sama Tuhan, kami suami istri full melayani. Pelayanan kami pelayanan ya jemaah yang ekonomi menengah ke bawah, salah Tuhan. Dan saya katakan jangan kita memiliki motivasi untuk mencari uang. Saya ngapain sama jemaah? Saya melayani Bapak Ibu jemaah di tempat ini bukan untuk cari kaya. Ya, saya melayani Bapak Ibu supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, untuk kebutuhan kita gimana, Pak? Ya serahkan sama Tuhan. Kita punya Bapak kok. Ya, kita punya Bapak yang sungguh baik, teramat baik, yang selalu mempedulikan kita, memperhatikan kita. Bukan hanya untuk makan minum sama Tuhan. Tuhan jadikan kami berkat bagi orang. Ya, kami bantu-bantu orang yang tidak mampu. Dan kami tidak punya gaji setiap bulan. Dan itulah kelebihan kita dalam Tuhan. Kalau kita selalu melakukan firman, kita merenungkan firman, kita baca firman, tinggal firman Allah itu dalam hidup kita, itulah yang membuat kita beruntung. Itulah yang membuat kita sukses. Itulah yang membuat kita bisa bersama-sama dengan Tuhan kelak. Ya, sekalipun dia datang tengah malam, sekalipun dia datang subuh, sekali dia pun datang jam 11 malam, no problem. Kita sudah siap untuk dijemput oleh Tuhan. Saya percaya semua yang ada di Zoom ini sudah siap untuk dijemput oleh Tuhan. Kapan saja, ya hari apa saja, tanggal apa saja, bulan apa saja, tahun apa saja, pasti kita sudah siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Ya, itu berkata kepada kita, mempelai datang, songsonglah dia. Siap, sediakan bereskan minyak, masuk ke dalam pesta, ya tempat pesta anak domba Allah. Kita akan bersukacita bersama Tuhan. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan, inilah rahasia, ya, untuk bisa menikmati minyak tetap menyala dalam kehidupan kita. Dengan melakukan firman Tuhan, Tuhan akan memberkati setiap langkah yang kita jalani. Ya, Dia akan membuka jalan dan mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Keberuntungan akan menyertai hidup kita hari lepas hari. Dan inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema pada pagi hari ini, mempelai datang, songsonglah dia. Mari kita persiapkan diri kita. Mari kita persiapkan minyak kita untuk bisa kedatangan Tuhan, kita bisa songsong kapan saja dia datang. Kita siap untuk membereskan minyak kita dan bersama-sama dengan Tuhan di tempat pesta anak domba Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hidup kami di dunia ini tidak akan abadi. Ya, Kau datang dalam hidup kami untuk menjemput kami dengan waktu Tuhan yang tidak kami duga, yang tidak kami tahu. Tuhan, biarlah firman Allah yang telah kami baca, kami pelajari bersama, materaikan itu dalam hidup kami, hingga kami boleh mempersiapkan hidup ini untuk menyosok kedatangan-Mu kali yang kedua, agar kami boleh masuk di dalam tempat pernikahan anak domba Allah kelak, dan kami boleh bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami, firman-Mu tuntun kami, hingga kami boleh diarahkan, difokuskan kepada perkara-perkara yang di atas dan bukan perkara-perkara yang di dunia ini. Karena kami tahu dunia ini sebentar lagi akan hilang, akan lenyap. Tapi firman-Mu Tuhan yang sudah ada dalam hidup kami, yang membuat kami bisa mempersiapkan diri menyongsong kedatangan-Mu kali yang kedua. Urapi kami semua. Tuhan, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang ada di Zoom ini, Tuhan berkati mereka, bagi mereka. Kami ibadah bukan secara kerutinitasan Tuhan, bukan hanya secara seremonial saja Tuhan, tapi lebih daripada itu, kami boleh mempersiapkan hidup kami untuk menyongsong kedatangan-Mu kali yang kedua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saya serahkan kepada Ibu Lydia dan Ibu Fungki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Pendeta Sony firman-Nya. Siap. Kita akan masuk di doa syafaat. Mari Ibu Pungki angkat satu pujian. Katakan firman-Mu pelita bagi kakiku, dan Dialah yang akan menolong kita, menopang kita, menuntun kita. Firman-Mu firman-Mu
kakiku terang bagi jalan. Aku bimbang waktu bimbang dan hilang jalanku, tetap kau di sisiku, tak takkanku asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman kita bagi kakiku terang bagi jalan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami telah menerima kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Bapa, kami mohon kepadamu, Engkau mampukan kami Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Engkau mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk hidup benar di dalam Engkau Tuhan. Bapa, kami saat ini juga bersyukur dan berterima kasih. Engkau sudah memberkati kami. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Sony, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, Engkau berkati beliau, Engkau berkati pribadi, rumah tangga, pelayanan beliau Tuhan, di mana saat ini beliau sedang membangun rumah ibadah dan juga sedang bergumul dalam pengadaan alat-alat musik. Tuhan, semua dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang akan mencukupkan, Tuhan sendiri yang akan memberkati Bapa. Setiap pelayanan demi pelayanan Pak Pendeta Sony, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah semua demi kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Hari Zakaria, yang Tuhan saat ini beliau sedang mengalami kedukaan, di mana salah satu dari keluarganya Tuhan telah panggil. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan yang sejati kepada keluarga besar dari Pak Hari. Begitu juga pergumulan sakit penyakitnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang akan menyembuhkannya, Tuhan sendiri yang akan memberkatinya. Begitu juga rumah tangganya, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga memberkatinya, baik anak-anak, istri, dan orang tuanya. Tuhan tetap memberikan sukacita kepada mereka. Saat ini kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu, Ibu Pungki. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan telah memberikan kesehatan, Tuhan telah memberkatinya di dalam kehidupan pribadinya maupun di dalam pelayanannya Bapa. Tuhan, Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu kepada Ibu Pungki, sehingga pelayanan beliau boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan juga berkati anak dan menantunya yang saat ini juga sedang mengurus pekerjaannya Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang akan membuatnya berhasil. Tuhan sendiri yang akan memberkatinya. Begitu juga dengan cucunya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, baik pertumbuhannya, baik pendidikannya, biar Tuhan sendiri yang akan campur tangan dalam kehidupan keluarga besar Ibu Pungki. Saat ini kami juga berdoa Bapa untuk Ibu Marwati di dalam pergumulannya setiap harinya Tuhan, di dalam sakit penyakitnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan menjamahnya, Tuhan memulihkannya Bapa. Tuhan, jika Engkau belum mengizinkan adik kami mengalami kesembuhan, kami mohon kiranya Tuhan menguatkannya, Tuhan memberikan penghiburan, sehingga adik kami boleh tetap berpengharapan penuh kepada Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Nita Simorangkir. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu, kami bersyukur kepadamu, Tuhan memberikan kesehatan kepada beliau, sehingga beliau boleh dengan setia melayani Engkau, sehingga Tuhan
apapun yang menjadi pergumulan Ibu Nita, beliau boleh tetap berpengharapan dan berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga berdoa untuk Pak Martin. Kami juga memohon kepadamu, Tuhan memberikan kesehatan kepadanya, Tuhan memulihkan apapun yang menjadi pergumulan beliau saat ini. Kami juga berserah, menyerahkan semua keluarga besar dari Pak Martin hanya ke dalam tangan-Mu. Perbuatlah seturut dengan kehendak-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang tidak ada bersama dengan kami saat ini, yaitu Bapak Pendeta Harun Marsito, Ibu Neneng Farlina, Bapak Pendeta Liman, Bapak Pendeta Handoyo, Evangelis Evrianto, dan juga yang lain-lain Tuhan yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Namun kami yakin dan percaya Engkau mengetahui keberadaan mereka masing-masing. Engkau menilik dan Engkau memberkati mereka dengan segala macam pergumulan mereka, Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya hidup kami ini hanya boleh tetap berserah kepadamu dan boleh tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk grup-grup kami Tuhan. Channel New Life ini adalah milik Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya. Tuhan mengirimkan anggota-anggota, jemaat-jemaat yang belum mengenal akan Engkau, sehingga mereka boleh berkumpul bersama-sama dengan kami, menerima kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, sepanjang hari ini kami hendak beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati kami di dalam setiap aktivitas kami, membungkus setiap kegiatan kami, keluar masuk kami Tuhan, Engkau lindungi. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami Bapa, inilah doa-doa kami yang jauh dari sempurna. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja, biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan sesuai doa yang Engkau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Pendeta doa berkat. Mari Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur atas kuasa-Mu yang menuntun memimpin kami dalam ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kami boleh diberkati melalui puji-pujian yang sudah kami sampaikan kepada Tuhan, kami boleh diberkati melalui firman Allah. Bapak, biarlah hari ini kami boleh beraktivitas bersama Tuhan dan keberhasilan, keberuntungan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang sekalian Tuhan, mari kita arahkan hidup kita dan pikiran kita kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan angkatlah tangan di hadapan Allah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan selalu menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan selalu menghadapkan wajah-Nya kepadamu, kepada anak-anak-Mu dan kepada seluruh keluarga-Mu, dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah kita akan pulang dan kita tinggalkan Zoom ini. Bawalah berkat yang sempurna ini. Berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, berkat kasih karunia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat persekutuan Roh Kudus boleh memberkati, memelihara, melindungi Bapak Ibu sekalian, mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus Maranatha datang kali yang kedua menjemput kita ke awan-awan. Marilah beraktivitas hari ini bersama Tuhan dan raihlah keberuntungan dan keberhasilan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
kasih. Dalam surga terima kasih. Amin, 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 amin. Shalom semuanya. Shalom, terima kasih. Terima kasih. Firman Tuhan. Terima kasih. Terima Shalom, Pak kasih Bu Martin. Nita. Pak Sony. Makasih Pak semua. Ya, Pak Ibu Martin. Nita, terima kasih Pak Sony. Terima kasih. Terima kasih Bu kasih, Bu Umi. Mawati. Thank you. Terima kasih Bu Pungki. Nita. Terima kasih Terima Pak kasih Martin. semuanya yang sudah hadir pagi hari ini. Tuhan Amin, memberkati. amin, Amin. Sama-sama. Selamat pagi juga Pak Hari. Turut berduka cita ya Pak Hari. Ya, terima kasih Pak Sony. Ya, yang kuat, yang sabar. Duka Yang cita. memang, Ya kuat. memang itu harus kita alami Pak Hari. Ya, suatu waktu nanti saya diumumkan sudah tidak ada, sudah pulang ke rumah Bapak di surga. Amin. Di sanalah rumah kita. Iya, itu sana rumah kita yang asli. Ya. Kalau rumah kita di dunia ini hanya buatan manusia. Iya. Ya, Makanya Pak Hari harus kuat ya, sabar. Kuat, Kuat. sabar, Tetap hidup semangat Pak dalam Hari, semangat Tuhan. Pak Hari, semangat. Semangat 45. Jangan cemberut terus. Nah, betul Bu, betul, betul. Itu Pak Hari kita harus berbahagia karena Ya, tantenya Pak harus Hari itu udah di sukacita. surga. Kita Ya, memuji Kalau Jangan kemarin cemburu. sakit sudah disembuhkan. Nah, Sudah Ya, pulih. betul. Tak mengalami sakit lagi. Jadi Kita Bu Lydia, Pak Hari cemburu pada siapa itu? cemberut, Kita nggak cemberut. cemberut tuh. Mukanya cemberut. Kita nggak sedih, sudah bersyukur. Nah, Bersyukur. sudah. Atau siapa nih? Tanya sama Jangan, Pak Hari. jangan Tanya mukanya, sama Pak Hari. mukanya jangan kayak apa ya? Bolehlah sedih Rupanya. sehari 2 hari. Ya, Tapi jangan berlarut-larut ya Pak Hari. Ya, betul Bu, betul. tetap Kalau sedih ya kuat. pastilah. Ditinggal anak ke luar negeri aja sedih kita. Iya, Keluar negeri betul. tinggal terus. Gak apa-apa. Apalagi Tandanya kita punya perasaan. apalagi pindah rumah selama-lamanya di rumah Iya. asli.